Sehat, Pak Yan? Iyo, selamat, sehat-sehat selalu. Iya, kabar baik ya, sehat ya Pak Yan ya? Ya, ya, ya. Oke, Yohanes, kami kan mendengar kabar bahwa ini ada 940 orang di Kabupaten Sika ya, yang ODA ini. Bagaimana update-nya sampai dengan pagi ini? Apakah benar 940 orang atau mungkin kurang atau lebih dari angka ini, Pak Yohanes? Ya, saya sapa dulu. Selamat pagi, selamat mendengar bagi seluruh pendengar RRI Inde. Ya. Kami terima kasih sekali pagi ini kami disapa melalui RRI Inde untuk kami boleh berbagi, bercerita tentang bagaimana upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sika. Terima kasih. Tadi pertanyaannya apakah sampai dengan sekarang berapa? Saya boleh sampaikan bahwa sampai sekarang adalah 940 kasus HIV dan AIDS. Sejak ditemukan 3 kasus pada tahun 2003. Ini angka kumulatif, Mbak. Ini. Yaitu 228 HIV dan AIDS-nya itu 652. Dengan kematian 210. Nah, itu sampai pagi kasus ini ya? kami ini ditemukan pada seluruh wilayah kecamatan. Jadi 21 kecamatan semua sudah ada kasus. Tidak ada lagi bilang kecamatan yang kosong. Semua sudah ada kasus semua. Dan menyerang hampir seluruh kelompok umur. Ya, artinya profesi, umur semua. Jadi mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua sudah kena penyakit ini. Ya, ini cukup memprihatinkan. Jadi untuk rinciannya Pak Yan, boleh disampaikan sekaligus pria wanita, variasi usia orang dengan HIV/AIDS ini dan juga pekerjaannya. Silakan Pak Yan. Oke, kalau dari aspek pekerjaan ya tadi sudah disampaikan bahwa ibu rumah tangga 235, swasta 191, petani 149, ada buruh, karyawan. Pokoknya hampir semua profesi. PSK-nya 36, ada yang tidak bekerja juga, 35, yang PNS, TNI Polri, 25, ada ojek, ya, 24, ada balita, ada mahasiswa. Jadi saya mau sampaikan sebenarnya hampir semua golong, semua lapisan masyarakat ya. Ini menunjukkan bahwa penyakit ini sudah tidak mengenal batas umur lagi. Ya, tidak mengenal batas umur lagi. Siapa saja berpotensi untuk terkena. Ya. Begitu. Ini apalagi cukup memprihatinkan Pak ya. Sekarang kelompok ibu rumah tangga ini potensial, kalau kelompok ibu rumah tangga sudah tinggi, sayangnya dia akan kemungkinan besar akan melahirkan generasi baru yang juga terkena penyakit HIV. Ya. Sehingga bisa kita lihat bahwa ada di tadi ada cerita tentang balita. Ada balita 24 orang. Dan ada juga pelajar, berarti ada terjadi penularan, kemungkinan besar terjadi penularan. Kalau pelajar sekarang berarti 10 orang. Penularan mungkin di luar. Pelajar SMP atau SMA tubuh, Pak? Ya, jadi mungkin ASI dan segala macam. Ya. Ya, Pak Yan, SMP atau SMA atau usia sekolah dasar ini yang pelajar yang Pak Yan sebutkan tadi? Ya, tidak. Kalau sekolah dasar itu memang kami tidak merincikan, tapi kalau boleh saya cerita tentang umur, ya. Terbanyak itu adalah di umur 25 tahun sampai dengan 49 tahun. Oke. Itu umur-umur begitu. Umur-umur potensial seks tinggi, jadi di situ yang terbanyak. Oke. Terus ada 20 sampai 24 tahun. Nah, ada 15 sampai 19 tahun ini potensi umur-umur yang begitu yang juga ada yang tadi kita ceritakan itu. Oke, ya, baik. Pak Yan, ini ditambah lagi sayangnya ada kabar bahwa ada puluhan orang dengan HIV/AIDS di Kabupaten Sika yang kabur begitu atau loss of follow up ini. Benar begitu Pak Yan ya? Ya, artinya semua punya potensi di mana saja ya. Di mana saja pasti potensi untuk loss follow up itu ada. Artinya banyak faktor sebenarnya yang membuat orang kenapa harus istilahnya drop out atau loss follow up itu. Dari kendala jarak, dari kendala pengobatan sendiri dan segala macam itu. Kadang-kadang mereka tidak bisa datang ambil akses layanan karena memang tidak ada obat transport untuk datang ambil. Itu karena ada faktor-faktor itu. Tapi kadang-kadang faktor obat juga. Kadang-kadang mereka setelah konsumsi obat ada istilahnya ada dampak
dari minum obat itu pusing, mimpi buruk, itu juga mempengaruhi efek mereka. dari pengobatan itu membuat mereka tidak ingin melanjutkan gitu. Itu ada laporan yang Iya. masuk juga ke KPA. Iya, iya. Oke. Ada banyak faktor sebenarnya. Jadi salah satu yang saya bisa sebutkan seperti tadi, jadi kendala jarak. Ada yang berpindah tempat. Nah, jadi tidak semuanya ada di Sika. Ada berpindah tempat ke Kalabahi, ada yang ke Kalimantan. Nah, itu yang berpotensi untuk lost to follow up. Oke. Nah, itu kita susah. Ya, itu untuk data terakhir untuk yang lost follow up di Kabupaten Sika, kabarnya ada yang sampai keluar daerah begitu ya? Keluar Ya, Kabupaten betul, Sika. betul. Ini akhirnya kemudian ada kerjasama begitu dengan KPA-KPA di daerah terdeteksi begitu mereka menuju ke sana. Ya, artinya begini, upaya kami yang selama ini coba tempuh, kami coba fasilitasi dengan mengirim obat dari sini. Oh ya. Kami coba membantu. Selama kami masih bantu, kami bisa mengirim obat untuk ke tempat di mana daerah yang kadang-kadang mereka tinggal di sekarang ini adalah jauh dari sarana pelayanan yang punya fasilitas untuk pengobatan ARV. Contohnya di Kalimantan itu agak susah. Kenapa Pak? Mereka tinggal, karena mereka kadang-kadang tinggal di tempatnya dengan rumah sakit atau puskesmas atau rumah sakit layanan ARV itu jauh, kadang-kadang jauh dari sini seperti ke Begawa, jadi agak susah mereka atau dari sini ke Ruteng. Oke, baik. Jaraknya itu, jadi sehingga terpaksa kami bantu dengan mengirim dari Sika gitu. Pak Yan, biasanya resiko apa saja ini yang terjadi jika ada yang kabur atau tidak diketahui keberadaannya atau yang kita sebut tadi loss of follow up tadi Pak Yan? Ya, potensi pertama adalah bisa jadi virus itu hidup kembali dan itu berarti berpotensi untuk menularkan. Kita tahu bahwa mereka pengidap itu adalah orang tertular, jadi bisa menularkan kepada orang. Yang kedua, kalau tidak dievaluasi, kita tidak tahu perkembangannya. Dia minum obat itu ada risiko, apakah mesti dipantau. Ya, paling tidak kan dekat-dekat kalau supaya kita begitu ada gangguan kena pengobatan kan bisa segera mengakses layanan, kita bisa tahu segera. Kira-kira supaya bisa kita ganti obat atau apa segala macam. Tapi kalau dengan jauh kita agak susah untuk pantau. Ya, jadi upaya pagi ini juga ya kita mudah-mudahan menjangkau mereka, siapa saja yang merasa lost follow up atau mungkin orang-orang yang terdekat dengan mereka bisa mendengarkan siaran ini. Apa yang ingin Anda sampaikan Pak Yan? Ya, artinya begini, saya tetap mengajak mereka-mereka yang sudah lost follow up, ada 21 orang ini yang kami sementara juga gencar mencari. Setelah mendengar himbauan ini datanglah. Kalau memang ada kesulitan datang, kita cari solusi sama-sama. Jangan menghindar, tapi sebuah itu bisa diselesaikan kalau kita bisa bercerita, sampaikan apa keluhanmu, apa masalahmu, kita cari sama-sama jalan keluar biar bisa membantu mengembalikan mereka untuk bisa mengakses pengobatan. Iya, jadi kita harapkan sama-sama ya kalau ada orang terdekatnya juga yang mengetahui keberadaan mereka setelah mendengarkan ini bisa mendorong ya keluarga mereka atau orang-orang terdekat mereka untuk seperti yang Pak Yan sampaikan tadi begitu. Memang agak sulit, mereka kadang-kadang tidak terbuka juga dengan keluarganya, jadi kadang-kadang susah. Ini yang sulitnya di situ. Kalau misalnya ada terbuka dan keluarganya, saya mungkin bisa hubungi atau kontak lewat keluarga, nomor kontak dari keluarga. Misalnya mereka yang berlaku sebagai pengawas minum obat atau PMO itu kita bisa kontak lewat mereka. Tapi kadang-kadang tidak tertutup atau kalau jauh ini yang menyulitkan kita. Tapi ya sudahlah, apa boleh buat, kita tetap berusaha untuk mencari mereka. Iya, baik Pak Yan. Mudah-mudahan ini siaran pagi ini bisa membawa efek yang baik begitu ya. Dan semua yang merasa ini lost follow up masuk dalam kategori tersebut, ini diminta kesadarannya untuk bisa menghubungi KPA walaupun KPA setempatnya untuk bisa dikoordinasikan begitu ya Pak Yan ya. Iya. Baik. Kita tetap berupaya ya. Apapun, jadi misalnya jauh dari situ tetap kita upayakan dengan membantu mengirim obat ke tempat mereka. Tapi itulah, bagaimanapun juga kami juga ingin tahu kamu punya kondisi di situ selama minum obat seperti apa, kan kita mesti tahu juga. Baik, ya Pak Yan, terima kasih Pak Yan untuk informasinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Yan dan mudah-mudahan sukses selalu hari ini ya. Salam sehat Pak Yan. Oke, selamat untuk semua para pendengar RRIND. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Yohanes Siga, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten